بالكبرياء 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa WSL TV, apa kabar Anda di rumah? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Pemirsa, Sumatera Barat merupakan satu dari sekian banyak provinsi di Indonesia yang mempunyai keindahan alam yang sungguh sangat eksotis. Seperti di belakang saya tengah ada di Lembah Harau. Namun masih banyak destinasi wisata di sekitar Sumatera Barat ini. Namun ada satu hal selain destinasi wisata di Sumatera Barat ini. Nah, kali ini saya akan menjumpai sebuah lembaga pendidikan yang itu menjadi juga daya tarik tersendiri karena punya kekhususan tersendiri. Pemirsa, ikuti liputan lembaga pendidikan episode kali ini. Saya di Payakumbuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Pemirsa WSL TV, di samping kota Payakumbuh yang kaya akan destinasi wisata, ternyata kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, juga banyak terdapat lembaga pendidikan khususnya pondok pesantren, di mana pondok pesantren ini mengajarkan ilmu-ilmu agama dan juga ilmu-ilmu umum yang lainnya. Salah satunya saya berada di pondok pesantren modern Insan Cendekia, yakni di Padang Kadudu, Payakumbuh. Pemirsa, saya akan berbincang-bincang dan tentunya Anda pun akan mengikuti liputan ini dengan pimpinan pondok pesantren, yakni Ustadz Ahmad Maudidi LCMA, dan juga kita akan sama-sama melihat kegiatan pondok pesantren Insan Cendekia. Bersama saya menyaksikan liputan Insan Cendekia.
Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan pimpinan umum Pondok Pesantren Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh, yakni dengan Bapak Ustadz Haji Ahmad Maududi LCMA. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kabar akhir ini? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Kita akan berbincang, Ya. pemirsa, seputar Insan Cendekia Boarding School ini. Ustadz, bagaimana sejarahnya, latar belakangnya, sehingga Ustadz Maududi dan teman-teman Ustadz yang lain mendirikan pesantren ini? Ya, baik. Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Wasal TV yang dirahmati Allah. Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh kita dirikan mulai tahun 2010, di mana cita-cita untuk mendirikan pesantren ini sebenarnya sudah dari lama, semenjak kami dulu kuliah di Al-Azhar University. Kemudian ketika pulang pada tahun 2002, kita mulai mengajar di beberapa pesantren yang ada di Sumatera Barat. Bahkan pernah kita mendirikan sebuah pesantren yang dinamakan dengan pesantren pelajar untuk melatih adik-adik yang ingin melanjutkan kuliahnya ke Mesir, ke Al-Azhar Mesir ketika itu. Dan alhamdulillah pada tahun 2010 ada sebuah kesempatan bagi kita bersama dengan beberapa orang pengusaha, dan juga ketika itu pulang salah seorang siswa kami, Ustadz Haji Hanan Putra LC, di mana kita mendirikan ketika itu baru tingkat SMP. Insan Cendekia Boarding School adalah sekolah berasrama yang memadukan kurikulum nasional Kemendikbud dengan kurikulum khusus yang memadukan antara kurikulum-kurikulum yang kita pelajari dari sekolah-sekolah terbaik, baik dalam negeri ataupun di luar negeri. Pada tahun pertama ketika kita melaksanakan penerimaan siswa baru, siswa kita berjumlah 34 orang. Dan ketika itu kita mulai di sebuah surau namanya di Payakumbuh ini, yang ketika itu sudah lama tidak terpakai, kita jadikan asrama, kita bersihkan, kita rapikan. Dan masyarakat sekalian melihat kita, bagaimana kita mendidik anak, bagaimana mereka selalu 5 waktu lebih awal ke masjid, bahkan sebelum azan, bagaimana mereka tertib, jalan dengan baik secara bersaf ke masjid, dalam masjid dan keluar masjid, kegiatan-kegiatan Al-Quran yang kita adakan di masjid, dan kegiatan lainnya, baik itu penerapan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan berbagai kegiatan yang nampaknya alhamdulillah cukup mengambil minat masyarakat, sehingga pada tahun berikutnya kita bisa memperoleh siswa 4 kelas, lebih daripada 100 orang. Kemudian tahun selanjutnya 8 kelas, dan sampai akhirnya kemarin tahun 2016-2017 kita menerima siswa untuk tingkat SLTP lebih kurang 400 orang atau 14 kelas, dan untuk SMA 4 kelas. Jadi total siswa atau santri kita pada hari ini, baik yang ada di komplek Padang Keduduk ini kita namakan komplek Al-Azhar, atau komplek Putri yang kita namakan komplek Ummul Qura, dan di kawasan wisata Harau di Kabupaten 50 Kota lebih kurang berjumlah sekitar 1.100 orang. Masya Allah. Ustadz, apa kemudian program unggulan dari pesantren ini? Jadi dibandingkan sekolah-sekolah yang lain, sebenarnya kita membuat suatu program-program atau terobosan-terobosan baru di dalam kita membina siswa. Dan itu akan nampak daripada tujuan pendirian sekolah kita ini, di mana kita ingin mewujudkan bagaimana anak-anak didik kita, santri kita, dan sekolah kita ini menjadi yang pertama itu sekolah akhlak mulia atau sekolah karakter. Karena kita yakin yang paling penting itu adalah bagaimana pendidikan mampu mencetak anak-anak yang berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, kita ingin membentuk sekolah kita ini menjadi sekolah tahfiz atau sekolah Quran, di mana Quran menjadi keseharian anak-anak kita, baik itu mereka baca, mereka pahami, ataupun mereka hafal. Dan untuk program-program itu ada cara-cara khusus yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, juga dari segi bahasa kita menerapkan bahasa Arab, bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, di mana siswa seminggu berbahasa Arab, seminggu berbahasa Inggris. Kemudian yang keempat, kita ingin menjadikan sekolah kita ini menjadi sekolah sains dan teknologi, di mana
siswa kita mampu ke depan mereka menguasai teknologi dengan baik sehingga mereka bisa menjadi terdepan dari segi peradaban, menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Dan untuk membingkai semuanya itu, ya, selain sekolah akhlak mulia, sekolah Al-Quran atau sekolah tahfiz, sekolah bahasa, sains teknologi di mana akademik juga perlu kita pentingkan dan kita mesti berprestasi dalam hal itu, kita bingkai sekolah kita ini dengan sekolah SOP. Artinya sekolah yang sistemik, yang semuanya itu kita buatkan polanya, manajemennya, sistemnya. Sehingga di dalam mendidik anak bukan ikop, bukanlah sanksi yang kita utamakan, tapi memang adalah pembiasaan, sistem yang baik yang membentuk karyawan. Kita harapkan selama di sini mereka juga bertambah bagus ibadahnya, bertambah banyak hafalan Qur'annya, dan juga bertambah mantap pemahaman keislamannya. Apalagi untuk siswa-siswa kita, ini sangat kita utamakan. Jadi sekolah kita juga kita jadikan sebagai sekolah SOP sehingga membingkai kegiatan itu dengan baik, dengan tertib, dengan disiplin, dan alhamdulillah kita melihat hasilnya sangat baik dan animo masyarakat terhadap sekolah kita juga alhamdulillah sampai hari ini sangat baik. Ustadz, untuk terakhir ini Ustadz, saya melihat kampus Insan Cendekia ada di beberapa tempat dan yang ini merupakan bukti nyata pengembangan dari pesantren ini. Kira-kira harapan Ustadz sendiri terhadap pesantren ini? Ya, terima kasih. Jadi memang alhamdulillah dengan izin Allah, dan kita bahkan sebagian tidak menyangka apa yang Allah akan berikan kepada kita dalam waktu lebih kurang 7 tahun. Murid kita sudah lebih 1.000 orang dan komplek kita sudah ada 3 komplek. Yang pertama komplek Putra di Padang Keduduk ini, kemudian komplek Putri di Ummul Qura dan di kawasan wisata Haram. Alhamdulillah seseorang pembina yayasan kita, donatur kita, Bapak Haji Daruzal Jalil, beliau mewakafkan tanahnya dan kita punya tanah 6,6 hektar di kawasan wisata Harau, dan juga kita dapat bantuan dari donatur dari Arab Saudi di mana kita diberikan bantuan 85 buah rumah untuk siswa-siswa kita menghafal Al-Quran. Alhamdulillah lokasi itu kemarin sudah diresmikan oleh donatur, gubernur dan Bapak Bupati, dan dinamakan kampus kita di sana kita resmikan sebagai Qaryatul Hafazah atau kampung penghafal Quran, dan ke depan insya Allah kita akan menjadikan itu tempat menghafal Quran bagi anak-anak kita, dan juga kita adakan homestay di sana untuk seluruh masyarakat, untuk pelajar-pelajar lain bagaimana menghafal Quran cepat dengan sistem karantina tahfiz, kemudian juga pola-pola lainnya yang kita buat agar kita ingin masyarakat kita menjadi masyarakat yang Qurani, masyarakat yang dekat dengan nilai-nilai ilahi. Masya Allah, semoga tercapai harapan kita semua tentang masyarakat yang Qurani, Ustaz ya. Iya. Dan pemirsa, masih bersama Liputan Lembaga karena kita masih menyaksikan beberapa kegiatan dan liputan di Pondok Pesantren Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan
Selamat datang pemirsa semua di Insan Cendekia atau pesantren terpadu Insan Cendekia. Pemirsa, inilah dia pesantren terpadu, pesantren modern, yang mana di pesantren Insan Cendekia ini kita menaungi 2 lembaga. Yang pertama adalah SMP IT Insan Cendekia dan SMA IT Insan Cendekia. Kita membangun sekolah ini dengan cita-cita yang sangat luar biasa, yaitunya lahirnya pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang Islam yang cerdas dan memahami agama ini dengan syariat yang benar. Hakikat agama ini mereka paham. Kita ingin anak bangsa ke depannya adalah anak-anak yang berintelektual tinggi dan mereka adalah anak-anak yang memahami Islam. Kita ingin melihat adanya dokter dan mereka hafiz Quran. Kita ingin melihat munculnya tentara-tentara pemerintah, ABRI, dan semuanya hafiz Quran. Dan itu semua bisa terjadi. Insya Allah itu akan menjadi sebuah kenyataan. Sehingga di Insan Cendekia ini kita membuat sebuah lembaga dan membuat sebuah program yang bisa melahirkan cita-cita yang mulia tersebut. Insan Cendekia adalah sekolah berasrama, di mana antara asrama dan sekolah itu mempunyai fungsi yang sangat besar sekali. Kalau di sekolah, sama halnya dengan sekolah-sekolah umum lainnya atau sekolah-sekolah swasta lainnya. Anak-anak dibina, anak-anak ditransferkan ilmu kepada mereka. Dari seorang guru, dari seorang muallim, mereka belajar dan mereka memahami sampai mereka bisa mempraktekkan ilmu yang sudah mereka terima. Begitu juga di asrama. Kalau di asrama, kita anak 24 jam kita mengatur. Bahkan sholat sunatnya, bahkan bajunya, tampilan mereka, kita ingin semuanya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bagaimana anak membiasakan diri bangun di tengah malam untuk melaksanakan tahajud. Mereka risih ketika tidak bisa melakukan sholat duha. Mereka lupa melakukan sholat duha. Mereka risih ketika terlambat dalam melakukan sholat. Ketika azan sudah berkumandang lalu mereka terlambat. Ada sebuah perasaan bersalah. Inilah yang kita inginkan dari anak-anak kita ini. Sehingga di Insan Cendekia, program-program seperti ini, program-program yang mendukung hal seperti ini, itulah yang kita inginkan. Kita mempunyai program kepesantrenan. Kita mempunyai program eksat. Dan inilah yang kita berikan kepada anak-anak. Dan sekolah kita dikenal dengan sekolah berbasis SOP, Standard Operational Procedure. Mungkin hal yang sangat kecil sekali. Ketika seorang anak masuk ke dalam asramanya, dia melepas sendalnya. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana membiasakan yang kecil itu dengan baik sekali. Masuk dengan kaki kanan, membaca salam, itu kita biasakan di sini. Bahkan bagaimana anak-anak senantiasa meletakkan sendal di tempatnya. Ya, karena kita sama-sama mengetahui, kita akan melihat anak tersebut bagaimana tampak oleh kita secara zahir, maka insya Allah akan menunjukkan batin seorang anak. Kalau sudah biasa dengan disiplin, kalau sudah biasa dengan sebuah kerapian, ya, maka biasa dengan tanggung jawab, otomatis di dalam diri anak tersebut batinnya insya Allah akan seperti itu. Kita merindukan anak-anak para mujahid-mujahid ya, yang selalu kuat dan tinggi ghirahnya dalam menuntut ilmu, agama, umum dan lain sebagainya. Nah kemudian di Insan Cendekia, kalau orang Insan Cendekia, maka orang akan mengidentikan pesantren ini dengan tahfiz Al-Quran. Tapi tahfiz Al-Quran di kita ini tidak hanya sekedar tahfiz saja. Tapi kita juga mempunyai anak-anak belajar tilawah Al-Quran. Yang Alhamdulillah Ustadz Ihsan Nuzula, yaitunya juara MTQ nasional tahun ini, adalah guru kita. Dia yang membina tahfiz, dia yang membina tilawah Al-Quran di sekolah kita ini. Kemudian kita juga mengajarkan anak-anak kita belajar qiraat sab'ah. Yang mana qiraat sab'ah ini hampir bisa kita katakan tidak kita temui di sekolah manapun. Dan ini menjadi ciri khas kita.
Kita tidak hanya tilawah, tidak hanya seni baca Al-Quran, tapi kita juga belajar qiraat sab'ah sebagaimana ini ada di dalam agama kita. Kemudian di dalam pelajaran tahfiz tersebut, dalam pelajaran tilawah tersebut, kita menargetkan anak-anak kita ini tidak hanya 30 juz Al-Quran saja. Mereka hafiz 30 juz, dan kita menginginkan setiap anak nanti insya Allah seluruh mereka mempunyai sanad dalam menghafal Al-Quran. Nah, jadi pemirsa, cita-cita ini adalah cita-cita kita semua. Dan pasti pemirsa semua ini adalah cita-cita kalau ingin anak kita juga seperti itu. Maka daripada itu di Insan Cendekia inilah kita membina, kita membangun, kita menginginkan sebuah kehebatan, sebuah generasi yang luar biasa lahir di pesantren kita ini. Nah kemudian di sisi lain anak-anak kita dalam berbahasa, kita di asrama kita membiasakan anak itu berbicara dengan setidak-tidaknya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Mereka tidak boleh ngomong bahasa Indonesia, tidak boleh berbicara sesama dengan bahasa Indonesia, tapi berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Anak-anak kita biasakan seperti itu. Bukankah pepatah mengatakan, kuasailah bahasa, maka kita akan menguasai dunia. Nah, kita terapkan sama anak seperti ini. Mereka berbahasa Arab, mereka berbahasa Inggris. Ya, dari pagi sampai malam mereka berbahasa. Dari subuh sampai maghrib bahasa Arab. Ketika jadwalnya bahasa Inggris, dari subuh sampai maghrib mereka berbahasa Inggris. Pemirsa sekalian, di dalam asrama ini ada ustadz dan ustazah yang 24 jam dengan keikhlasan mereka membentuk, membangun dan membina anak. Bagaimana anak-anak biasa membiasakan diri mereka, diingatkan, ya, pembina mengingatkan anak, membangunkan anak, menjadi tempat berbagi bagi anak, tempat bercerita, semuanya. Itu mereka lakukan dengan penuh keikhlasan. Sekali lagi, Insan Cendekia, sekolah yang berbasis asrama, sekolah yang di dalamnya ada SMA IT Insan Cendekia dan SMP IT Insan Cendekia. Dengan program-program kepesantrenan, anak belajar kitab, anak belajar fikih, anak belajar usul fikih. Dan kita memiliki anak-anak yang juga rindu dengan menjadi seorang tentara, bahkan mereka menjadi seorang menteri. Dan ingat, semua itu mereka berbasiskan di dalam diri mereka adalah Islamnya. Menjadi seorang menteri, hafiz Quran. Menjadi pejabat, hafiz Quran. Inilah yang kita inginkan daripada anak-anak kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Nuzul Fadli Ramadan dari Kerinci, Jambi. Ana sekarang duduk di kelas 10 SMA IT Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh. Perasaan Ana setelah Ana berada di sini selama lebih kurang 3 tahun, alhamdulillah
Ana sangat bersyukur sekali Allah Subhanahu wa taala telah mengantarkan ana, mentakdirkan ana untuk sekolah di sini untuk mempelajari ilmu-ilmu agama seperti usul fikih, tafsir dan lain sebagainya. Dan juga ana bisa mempelajari ilmu-ilmu umum seperti program Insan Cendekia ini yang telah dibuat, yakni yang pertama program tutor bahasa pagi, bahasa Inggris maupun bahasa Arab, yang alhamdulillah telah mengantarkan ana menjadi juara 1 lomba debat bahasa Inggris sekota Payakumbuh. Dan juga ana mengikuti ekskul multimedia filmmaking yang alhamdulillah juga telah mengantarkan ana kepada juara 1 lomba film pendek setingkat nasional di Bandung. Itulah kelebihan daripada Insan Cendekia Boarding School ini, tidak hanya mempelajari ilmu agama namun juga mempelajari ilmu umum, seimbang antara dunia dan akhirat. Kedepannya harapan ana untuk Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh ini adalah Insan Cendekia ini tidak hanya menghasilkan generasi-generasi cerdas, dokter-dokter yang cerdas, guru-guru yang pandai mendidik siswanya, dan juga presiden yang pandai dalam mengatur negara, namun menghasilkan para dokter yang hafal Al-Quran, presiden yang hafal Al-Quran, dan juga guru-guru yang hafal Al-Quran. Sekian, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالكبرياء